Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwir M. Jamil, NIM 280-208, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Unit 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengenalan Komputer. Pengenalan komputer dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, definisi dan penggolongan komputer, sejarah komputer, sistem komputer, dan pengolahan data elektronik. Yang pertama, definisi dan penggolongan komputer. Dimulai dari pengertian komputer. Kehidupan manusia saat ini nampaknya sudah tidak dapat lagi dilepaskan dari teknologi, khususnya komputer. Bahkan banyak peralatan yang berbasis komputer saat ini yang umum dan dimiliki oleh masyarakat. Misalnya Personal Data Assistant atau PDA, Global Position System atau GPS, mobile komputer seperti desktop dan laptop. Komputer diambil dari kata computare, berasal dari bahasa Latin yang berarti menghitung atau to compute or to reckon. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Bisa kita lihat pengertian komputer menurut para ahli, ya salah satunya Robert H. Bismer. Dalam buku Komputer Annual, komputer adalah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Lanjut kepada slide berikut. Penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah. Ada komputer analog yang digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu, dan bukan data yang berbentuk angka tetapi bentuk fisik dan paralel. Contohnya adalah komputer yang digunakan untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara, salah satunya adalah komputer PC, sebagai contohnya laptop dan sejenisnya. Komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital, misalnya faksimile. Lanjut, penggolongan komputer berdasarkan penggunaan. Ada komputer bertujuan khusus atau special purpose computer. Komputer ini digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi kerja, misalnya sebagai server, PC router, atau terminal dumb. Yang kedua, untuk tujuan umum. Komputer untuk tujuan umum atau general purpose. Komputer ini digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, dan pengolahan database dan pengolahan program lainnya. Penggolongan komputer berdasarkan bentuk dan ukuran. Yang pertama ada superkomputer, jenis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan yang sangat kompleks. Biasanya digunakan di universitas, pemerintah, dan perusahaan besar. Yang kedua ada mainframe komputer. Jenis komputer ini digunakan di lingkungan kita. Si pengguna membutuhkan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya komputer jenis ini banyak digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Yang ketiga ada mini komputer. Komputer ini biasanya lebih kecil dari komputer mainframe tetapi lebih besar
jenis mikrokomputer dan memiliki beberapa terminal. Jenis komputer ini biasanya digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Yang keempat ada workstation komputer. Komputer yang digunakan oleh satu orang yang sangat powerful biasanya digunakan untuk aplikasi komputer yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan yang berat, misalnya pembuatan animasi komputer. Yang kelima ada microkomputer atau personal computer. Jenis komputer ini jenis komputer pribadi yang digunakan oleh satu orang yang kinerjanya bergantung pada kebutuhan. Jenis komputer ini mencakup desktop, komputer, laptop, PDA. Selanjutnya, poin kedua, yaitu sejarah komputer. Sejarah komputer terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama. Generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan tabung sebagai penguat sinyal. Komputer generasi ini memiliki bobot yang berat dan mahal. Ciri-ciri komputer generasi pertama seperti sirkuitnya menggunakan vacuum tube, ukuran fisik komputer yang sangat besar dan cepat panas, memerlukan daya listrik yang besar, dan lain-lain yang bisa kita lihat di bawah ini. Lanjut ke generasi kedua. Transistor merupakan ciri khas komputer ini. Transistor memiliki banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas. Dengan demikian, komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Ciri-cirinya bisa kita lihat, sirkuitnya berupa transistor, kapasitas memori utama sudah cukup besar, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan proses operasi sudah cepat. Lanjut ke generasi ketiga. Komputer pada generasi 3 memiliki konsep yang semakin kecil dan semakin murah. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Inilah yang disebut dengan IC chip atau integrated circuit yang merupakan ciri khas komputer pada generasi ini. Ciri-cirinya bisa dilihat di bawah ini, menggunakan IC atau integrated circuit, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, pemrosesan lebih cepat, dan kapasitas memori lebih besar. Lanjut pada generasi keempat. Microprosesor merupakan ciri khas komputer pada generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuknya yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat, dan harga yang ditawarkan juga semakin murah, microprosesor merupakan awal kelahiran dari komputer personal. Lanjut ke generasi kelima. Pada generasi ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Timeline peristiwa-peristiwa penting pada sejarah komputer ya, bisa dilihat di sini. Pada awalnya tahun 1946, 1953, 1964 dan seterusnya. Lanjut, sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan peralatan fisik dari komputer itu sendiri, peralatan yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang atau dipindahkan. Software merupakan suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri
atau berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Brainware. Brainware merupakan orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu atau orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Nah, fungsi software atau perangkat lunak adalah memproses data atau instruksi perintah hingga mendapatkan hasil atau menjalankan perintah tertentu. Software juga membantu menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat keras. Contoh software atau perangkat lunak seperti sistem operasi atau OS, ada perangkat lunak menetap atau firmware, perangkat lunak bebas, free software, perangkat lunak gratis, freeware, dan perangkat lunak perusak atau malware. Fungsi hardware atau perangkat keras adalah untuk mendukung kinerja komputer. Contoh perangkat keras atau hardware adalah keyboard, RAM, mouse, monitor, CPU, printer, hard disk, prosesor, dan mikrofon. Sedangkan contoh brainware adalah sistem analyze, programmer, dan operator. Lanjut. Poin keempat atau poin yang terakhir adalah pengolahan data elektronik atau PDA. Electronic Data Processing atau EDP atau pengolahan data elektronik PDA adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Pada PDA terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama input, processing, dan output. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam sistem komputer lewat input device. Processing. Tahap ini merupakan proses pengolahan data dari data yang dilakukan oleh processing device yang berupa perhitungan, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, dan atau mencari di memori. Output merupakan proses yang menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke output device yang berupa informasi hasil pengolahan. Lanjut, yang terakhir ada siklus pengolahan data. Ada origination yang berupa proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dokumen dasar. Ada input yang tadi sudah kita bahas penjelasannya atau pengertiannya. Ada processing yang merupakan proses pengolahan data dengan alat pemroses atau processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Yang tadi output juga sudah kita bahas ya, processing juga tadi. Ada distribution, yaitu proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang terakhir ada storage atau penyimpanan. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah yang mengolah input dan alat yang mengolah peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Dapat kita ketahui juga fungsi komputer yang pada dasarnya hanya sebagai alat kalkulasi, namun seiring perkembangan zaman, komputer mulai berevolusi menjadi hal yang lebih kompleks. Bahkan di masa depan mungkin komputer tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.